Oke, halo. Jumpa kembali bersama saya Yahya Alifandi yang akan memandu kalian belajar Tailwind CSS. Pada kali ini, saya akan memberikan materi tentang instalasi dan konfigurasi Tailwind CSS. Selanjutnya, apa saja yang kalian butuhkan untuk menginstal Tailwind CSS? Yang pertama ada web browser menggunakan Google Chrome. Yang kedua ada code editor menggunakan Visual Studio Code. Yang ketiga ada VS Code extension yang menggunakan Tailwind CSS Intelligence Live Preview Post CSS Language Support. Yang keempat ada Package Manager yang menggunakan npm dari Node.js, dan kita akan menggunakan terminal yaitu PowerShell atau Git Bash. Pada kali ini kita akan menggunakan yang Git Bash. Oke, jika kalian sudah menginstal Visual Studio Code, maka saya akan mengajari kalian untuk menginstal npm terlebih dahulu. Untuk pertama, kalian buka web browser kalian, yaitu menggunakan Google Chrome saja. Ketik saja Node.js. Nah, yang paling atas ini kalian klik, pilih ke menu download. Di sini kalian ke pre-build installer. Nah, kalian bisa memilih versinya di iWonder. Kalian bisa milih versinya. Saya menggunakan yang 20 LTS, versi 20 LTS, dan version of Node.js 4 ini OS PC kalian. Saya sendiri menggunakan Windows, runningnya di 60 bit. Kalian install saja. Setelah kalian install, kalian buka. Bentar. Nah, ini kalian double klik saja. Kalian next. Ini gak usah dibaca, langsung ke accept. Next. Next saja. Next lagi. Ini gak usah dicentang. Dan install. Tunggu prosesnya install. Oke, jika kalian sudah menginstal, klik finish. Kita akan menginstal dulu Git Bash-nya. Buka lagi Chrome kalian. Masuk ke pencarian, ketik Git. Yang ini. Klik yang ini, download. Pilih versi bit kalian, yang mau yang portable atau standar installer. Nah, aku sendiri pakai yang standar installer. Download. Masih dalam proses download. Tunggu aja sampai selesai. Oke, kalian buka aja. Nah, klik 2 kali. Klik install. Oh iya, mungkin di kalian akan mendapatkan peraturan-peraturan yang nyeleneh, itu di next saja semuanya. Langsung ketika sudah muncul di menu installing, install aja. Gak usah dipikirin itu. Dah, tunggu aja. Oke, klik aja finish. Nah, jadi tadi udah kita install npm-nya sama Git Bash-nya. Oke, setelah kalian install npm dan terminal yaitu Git Bash-nya, kalian create aja folder di D. Kalian create aja, yaitu namanya opsional, tapi saya kasih belajar Tailwind CSS. Oke, ini kosongin aja. Kita balik ke materi. Oke, materi selanjutnya yaitu installation Tailwind CSS. Tailwind CSS dapat diinstal dengan dua cara.
yaitu PlayCDN. Gunakan PlayCDN untuk mencoba Tailwind langsung di browser tanpa langkah pembuatan apapun. PlayCDN dirancang untuk tujuan pengembangan saja dan bukan pilihan terbaik untuk produksi. Jadi bukan rekomendasinya untuk produksi. Yang kedua ada Tailwind CLI. Installation Tailwind CSS melalui CLI diperlukan untuk membangun CSS menggunakan JIT mode, mengelola konfigurasi, integrasi dengan build tools, serta melakukan optimasi melalui auto prefixing dan minifikasi. Oke, sebelum kita membuat installation Tailwind CSS, kita memerlukan VS Code extension, yaitu Tailwind CSS IntelliSense, Live Preview, dan Post CSS Language Support. Kita masuk ke Visual Code-nya. Nah, di sini kalian klik extensions, kalian install aja Live Preview, Post CSS Language Support, dan Tailwind CSS IntelliSense. Oke. Ketika kalian udah install ini, baru kita masuk ke tutorial installingnya. Yang pertama, kita menggunakan CDN, yaitu dengan cara kalian masuk aja ke browser, ketik aja Tailwind CSS. Masuk ke doc. Nah, ke yang PlayCDN. Di sini ada script HTML sekaligus JS yang terhubung ke Tailwind CSS. Kalian copy aja, masuk ke Visual Studio Code kalian. Di sini kalian ambil folder kalian yang tadi kalian buat di terus dengan nama belajar Tailwind CSS. Select aja, udah kebuka ya. Ini ya saja. Kalian create file dengan nama index.html. Indeksnya ini opsional. Kalian enter aja. Di sini kalian paste yang tadi. Nah, untuk mereview script ini kalian klik ke kanan, show preview. Nah, di sini udah tampil. Ini sudah menggunakan Tailwind CSS. Jika kalian hapus scriptnya ini, maka dia tidak akan terintegrasi dengan Tailwind CSS. Tailwind CSS ini udah ngasih style ke hello world-nya ini, yaitu ada underline, garis bawah ini, font bold, fontnya jadi bold, sama text 3XL, yaitu ukurannya. Kalau kita kasih lagi nih di sini text, terus kalian kasih misalnya blue, ketebalannya 500. Nah, di sini kalian akan, di sini hello world kalian akan berubah menjadi biru karena kita menambahkan teks blue 500 ini. Ini warna dari teksnya ini. Yang kedua ada menggunakan Tailwind CLI. Kita close saja dulu ini. Nah, sebelum kalian instalasi Tailwind CSS menggunakan CLI, kalian susun dulu direktorinya. Di sini kalian create aja sesuai yang saya kasih ini, biar lebih rapi aja. Belajar Tailwind CSS ini folder utama kita. Di dalamnya ada public dan src. Di dalam public ada CSS dan file HTML. Di dalam src ada CSS juga yang berisikan input.css. Di luarnya ini public dan src. Di dalam belajar Tailwind CSS itu berisi package.log, striplog.json, dan package.json, dan ini config untuk Tailwind CSS-nya yaitu tailwind.config.js. Oke, kita susun seperti ini.
kita create public dan dalamnya ada CSS, dan kita create src, dalamnya ada CSS. Oke. Kita create folder public. Nah, di dalamnya ini create aja lagi CSS. Ini ya. Terus create lagi src, dalamnya ada CSS. Oke, untuk index.html-nya ini kita pindahkan saja ke public. Move. Nah, dia udah di dalam public ya sekarang. Oke, setelah kalian susun direktorinya, kita next ke installation Tailwind CSS-nya. Kalian bisa menggunakan terminal, new terminal. Kalian bisa menggunakan Git Bash atau bawaan dari Visual Studio Code-nya, PowerShell. Saya menggunakan Git Bash saja. Nah, sebelum kalian install, kalian cek dulu. Tadi kan kita sudah install Node.js. Jadi kita cek dulu npm-nya. Version. Nah, kalau udah muncul versinya, berarti Node.js kita tadi udah berhasil keinstall. Dan bash ini, Git Bash ini juga hasil dari install Git yang tadi, yang awal kita install, yang Git. Oke, kita clear. Yang pertama ada npm init y. Kalian ketik aja di sini. Y. Tunggu. Nah, di sini ketika kita mengetik npm init y, dia akan meng-create sebuah file bernama patchsketch.json yang isinya ini. Nama belajar Tailwind CSS, yaitu folder ini, folder kita dalam patchsketch.json. Ini berisi konfigurasinya ya. Nggak usah dipeduliin. Nanti kita cuma akan ubah yang ini nanti, tapi terakhiran aja. Yang kedua ada npm i stripd tailwind css post css auto prefixer. Ini kita clear dulu. Oke, yang kedua itu npm i stripd tailwind css, ada post css auto prefixer. Nah, gini ya. Ini apa? Ini kita npm i install Tailwind CSS, post CSS, dan auto prefixer. Kita enter aja. Tunggu menginstal Tailwind CSS-nya. Ditunggu aja sampai selesai nanti. Nah, di sini udah sukses. Dan di sini ada folder yang tercreate karena kita mengetik npm i stripd tailwind css, post css, dan auto prefixer ini ya. Di sini ada node modules. Node modules ini ketika kita mengetik npm i stripd tailwind css saja. Post css dan auto prefixer ini ekstensi. Sekaligus diinstal aja. Oke, di dalam modul sini ada banyak nih folder-folder nih. Gak usah dipeduliin, biarin aja, gak usah diubah-ubah. Kita lanjut. Di sini ada npx tailwind css. Ini untuk memunculkan konfigurasi tailwind css-nya. Kita ketik aja css init. Nah, di sini ada created Tailwind CSS config file bernama
tailwind CSS tailwind.config.js, yaitu ini ya, sudah tercreate. Untuk selanjutnya itu npx tailwind CSS strip input CSS strip o output CSS strip watch. Ini untuk menjalankan tailwind CSS nanti. Sebelumnya kita akan konfigurasi dulu di dalam tailwind.config.js ini di kontennya untuk mencari index.html ini. Kalian ketik aja tanda kutip dulu, terus kasih titik slash public. Nah, ini public di folder public ya. Slash lagi bintang slash bintang titik kurung kurawal HTML dan JS. Tutup kurung kurawal. Nah, ini untuk mencari file HTML dan JS di public. Oke. Nah, selanjutnya untuk inputnya, kalian di src CSS ini kalian create file aja bernama input.css. Di sini diisi apa? Kita isi, kalian masuk aja ke browsernya, ke browser Tailwind CSS-nya. Kita pindah ke Tailwind CLI. Di sini ada Tailwind Base, Tailwind Component, dan Tailwind Utilities. Kalian copy aja, kalian masukin ke input, paste. Nah, ketika kalian sudah menginstal Post CSS, ini akan berubah warna. Tapi jika kalian belum menginstal Post CSS, ini akan berwarna putih, ya, dan tidak bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Ini kita tuliskan di terminal kita. Kita tulis saja npx. Kita lihat lagi tailwind CSS strip I. Tailwind CSS strip I. Terus nama, atau kalian cari inputnya, input the CSS ya, itu berada di src slash css slash input css. Nah, untuk outputnya kalian opsional mau dikasih kemana aja, tapi kita sudah membuat folder khusus sendiri untuk outputnya, yaitu di public di CSS. Kita ketik aja titik slash public slash CSS slash outputnya opsional, namanya, nama file outputnya opsional. Saya kasih aja seperti nama umumnya CSS ketika kita membuat CSS untuk pertama kali, yaitu style CSS. Di sini kasih aja tambahan strip watch. Ya, udah sama ya. Oke, kalian enter. Rebuilding. Nah, di sini udah berjalan ya. Kita cek lagi ini. Nah, di sini harusnya yang script ini kita ganti dengan linknya CSS tadi, yang outputnya di CSS style. Nah, harusnya ini udah terintegrasi dengan Tailwind CSS karena kita udah rebuilding ini, kita udah menjalankan Tailwindnya. Oke, kita coba aja di sub preview. Nah, ini udah jalan ya. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, sekarang kita tuliskan aja di sini
apa yang akan kita buat menggunakan Tailwind. Misal saya akan menambahkan H1 yang nama hello. Di sini kita tambahkan kelas yang berisikan utilities yang kita dapat dari Tailwind CSS. Misal untuk ukuran teks, size, font size, kita bisa gunakan text 3XL misalnya. Kita tambahkan di sini aja text 3XL. Oke, setelah kalian tambahkan text 3XL ini, harusnya ini berubah menjadi besar. Coba kita tambahkan lagi ya. Font bold. Nah, di sini juga harusnya jadi bold. Kenapa? Kita balik ke tailwind config.js. Nah, ini jangan kalian kasih spasi. Titiknya jangan kalian kasih spasi, oke? Kita jadi refresh saja. Nah, sekarang bisa. Nggak bisa ya? Text 3XL ini untuk menambah ukurannya dia. Font boldnya ini untuk ngebold dia. Oke, coba kita sekarang custom. Kita kasih margin 5. Kita kasih padding 5. Kita kasih background color yaitu blue. Di ketebalan 500. Kita lihat. Nah, sini ya, sampai sini ya. Oke, udah ya. Misal nih kita tambahin lagi. Ini kita hapus. Kita misal bakal buat sebuah card. Kita kasih div. Kita kasih kelas container aja. Div lagi. Dikasih kelasnya itu cardnya. Dalam card ini misal di dalam div card kita tambahin misalnya ada H1 buat nama, terus ada P aja. Ini misalnya lorem ya, lorem aja 10. Masa banyak-banyak. Di sini H1-nya kasih nama misalnya Yahya Alifandi. Nah, di card-nya ini kan udah container nih. Ini udah container. Kita misalnya kasih justify center, alik center, items center hanya di ketinggian 100% max H. Di ketinggian berapa ya? Full nggak bisa ya? Oh iya bisa full. Terus kasih lagi misalnya apa lagi nih, flex di maaf, flex langsung. Oke, nih items yang nggak mau ke center karena mungkin height-nya. So kita kasih height 56. Kita refresh, coba kalau di sini udah mulai seret nih, kita coba rebuild ulang. Ketik lagi, enter. Nah, jadi ya. Nah, terus di cardnya
kita kasih W 50 misal 56, maaf 6, kita kasih backgroundnya gray, maaf background gray, graynya 200 misal, kita kasih padding P nya itu 5 aja, terus H1 nya di sini kita kasih rounded juga, rounded ya. Kita misal tambahin LG, roundednya bakal nambah melengkung. Oke, dia udah mulai lagi. Nah, terus kita misalnya kasih shadow SM. Oke, kalau semisal di terminalnya ini udah mulai seret kayak gini, ini udah gak nyaman, dia bakal relognya lama ya. Jadi ya cara saya ini pribadi, kalian CTRL-C untuk close, terus masuk lagi ya. Tuh, nah selanjutnya di bagian H1 nya kita tambahkan kelas. Nah ini tambahkan misal teks LG maaf teks 3 LG XL maksud saya, maaf. Nah di sini udah muncul ya. Untuk weight-nya mungkin bisa kita tambahkan jadi berapa yang ada di sini. Nah untuk memunculkan snippet kita tinggal menekan CTRL spasi, ya akan muncul. Kita buat weight-nya 96 biar gede. Nah gini ya. Terus kita yang di teksnya untuk nama ini kita coba kasih medicine bottom MB 10 aja. Kebanyakan 2 mungkin. Loading. Nah udah ya. Terus kita kasih bold, font bold. Oke, dia terbold. Nah ini kata sederhananya sudah jadi, hanya menggunakan beberapa utility ini. Nah ketika kalian lupa ya, kalian bisa cek aja di sini di dokumennya. Kalian lihat-lihat aja di sini, misalnya ada nih box sizing, display, terus flex, gap, dan lain-lain lengkap di sini. Tinggal lihat aja. Misal di ini ada font size yang saya gunakan tadi, yaitu text3 Excel ini. Ya tinggal lihat dokumennya aja. Terus untuk snippetnya kan hanya memerlukan klik aja CTRL spasi, dia bakal muncul. Nah mungkin kalau kalian ngetik sebanyak ini lagi, misalnya ini saya close dulu, kalian ngetik sebanyak ini lagi bakal capek ya, bakal ribet lah. Nah caranya kalian ke pageguides.json. Nah seperti yang saya bilang di awal tadi, ini kita akan ubah ya. Ini kita hapus saja, kasih lagi nama, ini opsional untuk nanti kita ngeran. Saya kasih mulai aja gitu ya. Kita kasih titik 2, terus paste ini
yang scriptnya ini kita taruh di sini aja. Kita taruh di sini. Nah, jangan lupa yang akhirnya kasih titik, kasih koma. Dah. Oh, maaf, ini nggak usah. Koma yang nggak usah. Nanti aja ketika di bawahnya itu ada script lain. Oke, udah ya. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal ketik aja yang tadi kita tulis di scriptnya, yaitu mulai. Ini kita hapus saja. Kalian ketik aja npm run nama script yang kita paste npx-nya ini tadi, yaitu mulai. Ketik aja mulai. Nah, nanti dia akan rebuilding. Dia akan menjalankan Tailwind CSS-nya. Gitu. Next time mungkin saya akan membuatkan atau memberi tutorial utility untuk membuat project sederhana mungkin ya. Untuk next time. Untuk materi kali ini mungkin cukup sampai sini. Instalasinya udah selesai semua. Ya. Nih udah semua ya. Dan selesai. Ya mungkin agak lama, agak ribet juga. Tapi percayalah, Tailwind CSS itu seru banget. Bagi saya. Ya mungkin sekian video kali ini. Saya Yahya Alifandi, pengisi suara sekaligus pemateri video ini. Saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.